Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam guru hebat semua. Perkenalkan, nama saya Aida Mayanti. Saya guru SMP Negeri 1 Atap 2 Karangjaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi aksi nyata saya. Topik 1, Merdeka Belajar, yaitu menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Setelah saya mempelajari dan mengikuti pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar, kita diharapkan memahami 3 hal. Yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Untuk topik 1 yang sudah saya pelajari terdapat 5 modul. Yang modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Untuk modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Modul yang kedua, pendidik dan mengajar. Pendidikan tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, sehingga siswa mencapai hidup keselamatan dan kebahagiaan. Siswa juga dilatih dan dikuatkan kebutuhan batinnya, yaitu dengan mengembangkan kerjasama, membangun empati, menghargai sesama, refleksi diri untuk mengembangkan diri. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka mendidik menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seperti yang kita ketahui, sistem Among Ki Hajar Dewantara yang pertama, Ki Ngarso Sungkulodo, yaitu seorang guru harus berkomitmen menjadi seorang teladan. Yang kedua, Imadjo Mangunkarso, yaitu seorang guru harus menguatkan atau membangkitkan semangat muridnya. Dan yang ketiga adalah yang kita kenal Tuturi Handayani, yaitu seorang guru harus memberikan dorongan atau menjadikan muridnya mandiri. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada modul ini dijelaskan bahwa ada 2 kodrat keadaan, yang pertama kodrat alam, yang kedua kodrat zaman. Kodrat alam yaitu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama pendidikan yang bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Guru juga dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan budaya. 3 asas tersebut dinamakan trikon. Yang pertama, kontinu, yang kedua konvergen, dan yang ketiga konsentris. Kontinu adalah pengembangan pendidikan harus dilaksanakan dengan berkesinambungan, secara terus-menerus, dan dilakukan dengan perencanaan yang baik. Konvergen yaitu pengembangan yang dilakukan dari berbagai macam sumber. Sedangkan konsentris merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan pada kebudayaan.
Artinya kalau konsentris ini kita boleh saja melakukan perubahan tetapi tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri, yaitu sebagai bangsa Indonesia. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Budi pekerti juga bisa diartikan sebagai watak, merupakan hasil dari bersatunya gerakan pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dimaknai sebagai perpaduan antara cipta, kognitif atau rasa, afektif, sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Pendekatan pendidikan berdasarkan teori konvergensi yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu menggabungkan dua teori. Yang pertama teori tabula rasa dan yang kedua teori negatif. Teori tabula rasa adalah kodrat anak, ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan oleh pendidik. Sedangkan teori negatif adalah kodrat anak, ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Jadi, teori konvergensi itu adalah transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid, yang hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem online. Murid generasi natif digital hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Kesimpulannya, dari pemahaman kelima modul tersebut bahwa seorang pendidik dalam melakukan kegiatan pendidikan di sekolah pada kurikulum merdeka dapat menerapkan gagasan dan prinsip berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya dan menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa beri komentar atau umpan balik di kolom komentar dan like juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.